Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis manis ini, Evris ingin memberi materi yang ingin Evris sampaikan bertemakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan judul Mari Tingkatkan Semangat Ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah. Kenapa disebut demikian? Karena pada tahun itu pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surat Al-Fil yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahu adzim, yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usia genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimatus Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad kecil. Meski ASI-nya sulit keluar, namun karena keikhlasan Ibu Halimah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu ASI-nya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak-anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18, membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Ibu Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Masa remaja Nabi Muhammad. Wah, pada masa remaja ini Nabi Muhammad
juga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Menurut hadis riwayat Tabrani, setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Muhammad remaja yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan dengan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Al-Yam. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, menjelang usia yang sudah dewasa ini, Nabi Muhammad membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yaitu Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada usia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yang bernama Ibu Siti Hadijah. Sudah kenal kan? Ibu Siti Hadijah siapa? Oh, sudah dong. Sudah dong. Perkenalan beliau dengan Ibu Hadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai Khalifah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibu Hadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Ibu Hadijah semakin merasa tertarik nih. Jadi Ibu Hadijah cinta pandangan pertama sama beliau. Wah, seru sekali kan? Ibu Hadijah akhirnya mengutus seorang sahabatnya, yaitu Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad pada saat itu yang masih berusia 25 tahun, sedangkan Ibu Hadijah sudah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Nabi Muhammad untuk melamar Ibu Hadijah. Maka menikahlah mereka berdua dengan rentan usia 15 tahun. Tapi mereka sungguh pasangan yang sangat fenomenal dan sangat sosip pada masanya. Nah, kalau ini, sebentar. Wahyu pertama Nabi Muhammad. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir pada kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika Malaikat Jibril menghampirinya. Rasulullah pun sedang menyendiri di dalam Gua Hira. Ternyata di samping Jabal Nur, turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul adzim.
Yang kedua, dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Tetapi beliau tidak masuk Islam. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh beliau. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya pun bahkan ikut menentang Rasul selama berdakwah. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka mengkhawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang sedang tidak di Madinah. Terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30 yang berarti sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Pejuang Hemat oleh Muhammad berisikan peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat. Mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan momen yang penting dalam sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan sholat 5 waktu. Isra artinya perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj berarti tangga. Hal ini merujuk ke kisah Nabi Muhammad dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj bermula ketika Jibril mendatangkan buruk sebagai kendaraan Nabi yang super cepat berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Rasulullah lalu menaikinya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kisah ini memiliki banyak pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Yang kedua, menangisnya batu kerikil. Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halakoh yang menunjukkan adanya batuan kecil yang sedang bertasbih pada tangan Rasulullah. Kejadian ini juga ada di dalam suatu hadis riwayat Tabrani. Abu Dzar radhiyallahu anha berkata, bahwa sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halakoh, ada batu kerikil di tangannya. Dan sedang bertasbih di telapaknya. Bersama kami ada Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya. Amin. Mukjizat yang ketiga yaitu Al-Quran.
Nabi Muhammad mendapat utusan pada zaman orang-orang yang ahli, yang fasih berbahasa, sastra, dan bersyair secara alami. Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka demi memudahkan pemaknaannya. Mukjizat ini menjadi paling utama bagi Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa mukjizat dalam bentuk kitab hanya ada pada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya. Hal-hal apa saja sih yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW? Nah, mari kita simak. Yang pertama, sabar. Sifat ini dibuktikan pada saat perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW tidak pernah membalas kebencian kepada orang-orang yang membenci beliau. Meskipun mendapat banyak kebencian, alih-alih membalasnya, beliau malah mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang membencinya. Kedua, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan asal berucap, karena ada Allah yang selalu mendengarkan apa yang kita ucap, sekalipun mengucapkannya di dalam hati. Selain itu, jika kita merasa takut kepada Allah, maka akan terhindar dari perbuatan maksiat, karena Allah senantiasa mengawasi kita selama 24 jam. Yang ketiga, ada tidak sombong. Rasulullah tidak pernah menyombongkan diri atau bahkan merendahkan orang lain, meskipun memiliki banyak kelebihan. Karena dengan kita sombong, maka akan membawa malapetaka, dan ketika di akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Yang keempat, ada rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki sifat yang rendah diri, maka akan membuat kita berserah diri dalam rasa ikhlas dan selalu menghadapi sikap yang tenang. Yang kelima, ada rajin beribadah. Rasulullah SAW sangat rajin beribadah. Dengan begitu, kita sebagai umat Muslim harus mengikuti sifat beliau yang rajin beribadah. Selain itu, beliau selalu berdoa ketika sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Nah, cukup sekian dari materi yang Evri sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi pada Zoom meeting yang Evris adakan, Evris ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Evris tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you ke depannya. Dadah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ilmunya. Mantap. Jadi nih.